Hey guys, welcome back to Student Prom, dan hari ini kita bakalan coba buat bikin latar belakang skripsi atau latar belakang penelitian lainnya pakai tools namanya Consensus ya teman-teman. Dan Consensus ini kita bakalan pakai dari extensionnya ChatGPT gitu. Jadi kita bakalan mereview satu tools ini, dan menurut gue ini tools yang cukup menarik ya buat bikin latar belakang, dan paragrafnya oke juga gitu. So tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke monitor. So nanti hasilnya kayak gini teman-teman ya. Hasil jadinya itu kayak gini, kalian bisa lihat ya, ada paragraf gitu. Dan websitenya bisa kalian akses juga ya. Nah, kayak gini teman-teman ya, kalian bisa lihat juga. Langsung aja teman-teman ya, kita bakalan coba bikin sendiri dari awal. Kalau kalian buka ChatGPT pertama kali, bentuknya bakalan kayak gini, oke? Nah, gimana cara munculinnya? Kalian bisa klik GPTs di sini ya teman-teman, kalian bisa klik di sini, terus cari konsensus ya. Nah, kalau enggak, kalian bisa lihat di bawah sini ya. Nah, gitu, kita langsung klik aja teman-teman. Dan kita start chat ya. Nah, nanti kalau udah kayak gini, kita tinggal pakai prompt buat bikin latar belakangnya, yaitu yang ini ya teman-teman. So, ini adalah prompt yang udah aku bikin, dan udah gue kumpulin semua ya, prompt-prompt dari nyari judul, nulis latar belakang, cari teori, bikin metode, bahkan sampai kesimpulan itu di student prompt. Jadi kalau teman-teman mau promptnya full ya, dari awal sampai selesai, kalian bisa cek link.id/studentprompt ya teman-teman. Dan ada kode diskon 10% kalau kalian masukin kode kelar skripsi. So, oke, balik lagi ya teman-teman, kita langsung copy aja. Dan kita masukin ke sini nih. Nah, kalau udah, kita tinggal ganti-ganti aja ya teman-teman topik penelitiannya apa. Misal kayak punya aku itu pemasaran digital gitu ya. Nah, kita bisa copy pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi kita pakai bahasa Indonesia aja gitu. Nah, sekarang kita ganti nih topiknya. Kemudian, nah, pokok pembahasan itu bisa dari catatan kalian atau bisa juga dari masukan dosen kalian gitu. Nah, kalau di sini gue akan pakai catatan gue sendiri gitu. Misalnya poin-poin pembahasan yang bakal kita pakai adalah misal desa pariwisata di India, digital marketing, media, TikTok. Nah, terus kayak metode kualitatif misalnya. Nah, terus kemudian kita masukin berapa paragraf gitu pengennya. Nah, kita masukin aja 10 paragraf ini buat starting udah oke lah ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa format citasinya apa. Nah, kalian sesuaikan juga dengan kampus kalian, misalnya APA 7. Ini buat aku. Dan kita langsung enter aja teman-teman kalau udah, dan biarin konsensusnya bekerja ya, guys. Dan ini dia. Teman-teman, kalian bisa lihat di sini jurnalnya bisa diakses ya. Contoh ya, ini bisa kalian cek, open link langsung. Dan ada jurnalnya juga, kalian bisa pergi ke PDF-nya langsung, bisa pergi ke jurnalnya langsung ya. Nih, kalian bisa langsung di-downloadin ya, Wow, jurnalnya udah dibukain ya guys ya. So, kalian bisa akses jurnalnya juga. Jadi jurnalnya ori ya teman-teman. Kita random juga nih, kita random coba ya. Misalnya yang nomor 4 ini, bisa dibuka juga guys. Dan kita bisa lihat juga sumbernya dari mana. Nah, ini dia ya. So, itu dia teman-teman. Nah, sekarang misalnya kita nambahin di sela-sela paragrafnya ya guys ya. Nah, oke, sekarang kita coba bakalan nyisipin paragraf ya. Misalnya kalian punya poin tambahan di paragraf tertentu yang belum dimasukin ChatGPT. Nah, kita bakalan pakai prompt yang ini ya teman-teman. Kita gampang aja langsung copy misalnya ya. Terus kita masukin ke ChatGPT yang tadi. Nah, misalnya di paragraf yang nomor 3 sama nomor 4 itu belum ada tentang pembahasan soal sosial media lainnya misalnya ya. Nah, misal kalian masukin aja perbandingan dengan media sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook ya, misalnya itu. Nah, sebanyak berapa paragraf guys? Misalnya kalian minta 2 paragraf aja gitu ya. Nah, kita minta 2 paragraf, langsung enter aja guys ya, gak usah berlama-lama. Ini dia 3A ya, jadi kita udah bisa masukin di sela-selanya gitu. Kita langsung copy aja ini teman-teman ya, kita langsung copy draft latar belakangnya ini, kita copy semua. Terus habis itu jangan lupa juga guys, masukin daftar pustakanya ya teman-teman. Kita harus masukin daftar pustakanya juga ya, kita harus masukin daftar pustakanya juga yang di bawah sini. Kita bisa langsung copy aja ya, terus kita masukin ke sini, ke teksnya sini ya teman-teman. Itu udah diaturin bentuk APA. So, itu aja sih teman-teman buat video kali ini. Gue ngajarin cara bikin latar belakang pakai konsensus.app. Kalau teman-teman mau tutorial full lainnya dari tools-tools kayak misalnya Scholar AI, Scholar GPT, Site AI, dan banyak tools lainnya, kalian bisa pergi ke link.id/studentprompt. Di situ gue ngajarin banyak banget tools-tools AI buat ngerjain penelitian atau skripsi kalian. So, itu dia guys. Jangan lupa subscribe Student Prom karena kita upload video setiap harinya, and see you on the next video. Oke, bye-bye. Thank you guys.